Nama saya Diki Fernando Sirait dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit tutorial bagaimana cara merakit kabel TP Strike dan juga kabel across. Sebelum lanjut ke video untuk praktikumnya, di sini saya sudah menyediakan alatnya. Dan untuk alat yang pertama ada jenis kabel Cat 5. Di sini saya menggunakan jenis kabel Cat 5. Ada Cat 6, Cat 7, dan juga seterusnya. Nah, untuk lebih tinggi Cat-nya, maka kualitasnya juga akan lebih bagus. Namun di sini saya menggunakan Cat 5. Kemudian di sini ada konektor RJ45. Di sini fungsinya untuk menyatukan nanti pengayatnya untuk perangkat input yang terhubung di jaringan. Kemudian di sini ada LAN tester, fungsinya untuk mengetes apakah kabel yang kita buat nanti sudah benar urutannya atau belum. Kemudian di sini ada terakhir tang clamping. Maka kita punya alat yang akan kita gunakan yaitu tang clamping, LAN tester, konektor RJ dan juga kabelnya. Kita langsung aja praktek karena ini untuk praktek kita potong kabelnya itu pendek saja. Pertama-tama di sini ada alat untuk memotong kabelnya, kemudian di sini ada tang clampingnya. Di bagian tang clamping ini saya akan jelaskan sedikit, yaitu ada yang disebut dengan pisau. Pisaunya ini berfungsi untuk memotong kabel yang akan kita gunakan. Kemudian di bagian depannya ada yang disebut dengan penjepit. Penjepit ini berfungsi untuk mengaitkan KDRJ nanti untuk mengetatkan RJ45-nya. Maka ketika kita pasang nanti kabelnya, maka kita jepitkan seperti ini. Kemudian kita tekan untuk mengetatkan kabelnya. Kemudian kita langsung aja kita potong dulu kabelnya. Di sini saya memotong kabelnya menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama. Kita gunakan saja pisau yang sudah disediakan di alat clampingnya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita siapkan dua kabel yang sudah kita potong tadi untuk membuat kabel strike dan juga kabel cross. Pertama-tama kita siapkan untuk kabel strike dulu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan untuk membuat kabel across. Kemudian langsung saja kita untuk mengupas atau memotong kabelnya dulu menggunakan pisau kecil ini. Fungsinya ini untuk memotong kabel, maka di sini kita lihat ada lubang, ada 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Biasanya digunakan itu lubang yang pertama. Untuk caranya seperti ini. Kita masukkan kabelnya. Kemudian kita putar pisaunya. Nah, setelah seperti ini kita tinggal menarik kulit kabelnya agar terkelupas. Nah, kita bisa lihat di dalamnya ada pencampuran warna kabel 4 bagian, yaitu ada yang warna hijau, coklat, kemudian biru, ada orange. Kemudian di sini kita harus pisahkan dulu dari pasangan-pasangannya atau lilitan-lilitan kabel yang dipasangkan, yaitu contohnya biru, kemudian putih biru kita lepaskan. Kemudian ujung yang kedua kita putar dengan sama yang cara. Nah, setelah seperti ini kita tinggal atur kabel yang telah kita kupas dan kemudian yang telah kita lepas dari ikatan-ikatannya. Dan untuk strike, biasanya urutan-urutannya itu untuk ujung satu dengan ujung yang kedua itu sama. Jadi untuk urutan kabel strike, yang pertama itu ada putih orange, kemudian orange, putih hijau, kemudian biru, kemudian setelah biru ada pitu biru, kemudian ada hijau, lanjut dengan warna putih coklat sama coklat. Kita tinggal atur aja sesuai dengan bagaimana aturan atau cara agar prosesnya nanti atau hasilnya bisa berhasil. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ-nya. Di sini kan masih longgar atau masih berantakan. Kemudian kita tinggal rapikan saja untuk kabel-kabelnya itu dengan cara seperti ini.
dengan ketat atau sedikit kuat atau keras agar dia lebih menyatu, karena kan konektornya itu tidak begitu lebar atau tidak begitu besar, jadi jangan sampai banyak jarak antara kabel satu dengan kabel lain. Kemudian tinggal kita masukkan saja kabel yang sudah kita rapikan ke dalam konektor RJ. Untuk caranya kita lihat saja di bagian pengait yang ada di bagian atas ini harus berada di bawah. Seperti ini, kemudian kita masukkan perlahan. Nah, sebelum kita mau memasukkan, kita harus potong dulu menggunakan tang crimping, yaitu kabel ke ujung agar tidak begitu ribet. Kita tinggal potong karena pisau sudah disediakan di alat tang crimping. Kita potong seperti ini. Jika masih kurang, kita tinggal potong lagi agar dia sampai rapi agar bisa masuk ke konektornya nanti. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan ke konektornya. Kita harus teliti. Kemudian kita tekan ke dalam sampai putih atau kulit kabel itu sampai setidaknya ke dalam sedikit konektornya. Kemudian kita sorong aja sampai putihnya itu masuk ke dalam konektornya. Nah, setelah seperti ini, kita lihat lagi apakah sudah pas untuk warnanya. Pastikan lagi untuk posisi putih oranye itu harus sebelah sini biar dia pas. Kemudian setelah itu tinggal kita jepit kabelnya itu atau konektornya itu menggunakan tang clampingnya yang sudah disediakannya seperti ini. Kemudian setelah kita masuk, kita lihat dulu apakah sudah sejajar. Kemudian kita jepit dengan kuat saja sampai dia berbunyi sampai ketat. Nah, setelah ketat seperti ini, kita tinggal tekan-tekan agar dia tidak lepas atau tidak longgar. Kemudian untuk ujung yang kedua itu kita sama aja membuatnya. Karena kita merakit kabel jenis strike, kita tinggal menyamakan bagaimana membuat kabel ujung yang lain. Seperti ini untuk cara peletakan strike. Kita rapikan lagi. Kemudian kita potong, lalu kita masukkan. Setelah itu kita crimping lagi sampai dia ketat lagi. Kita tekan-tekan, kita ketatin. Setelah seperti ini, maka kabel jenis strike sudah selesai kita rakit. Setelah itu kita menggunakan lance tester. Kemudian kita gunakan lance tester ini untuk mengecek apakah kabel yang kita rakit berhasil. Kemudian kita gunakan saja, langsung kita masukkan menggunakan lance tester atau alat lance tester yang telah kita sediakan untuk mentes kabel yang kita rakit. Kita masukkan kabel ujung pertama, kemudian ke RJ45 atau kabel kedua. Dan untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak, untuk jenis kabel strike, urutan nomornya itu harus sama. Maka ketika saya hidupkan, jika lampunya bernyala sesuai berurutan 1-8, maka berhasil. Kemudian apabila warnanya menyala terkelang-kelang, berarti tidak berhasil untuk kabel yang kita rakit. Kita on-kan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Ini berhasil sesuai urutan menyala. Berarti kabel yang kita rakit telah berhasil. Maka kita akan membuat kabel yang kedua, yaitu kabel cross. Dan ini adalah kabel yang sudah kita potong tadi, atau sisa kabel yang kita potong. Nah, sama seperti tadi, kita kupas dulu kabelnya ujung satu dengan ujung lainnya. Kemudian kita pisahkan lagi kabelnya seperti tadi, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan merakitnya dengan jenis kabel cross. Untuk ujung yang pertama dengan ujung yang kedua itu rakitannya berbeda. Ujung yang pertama itu sama seperti kabel jenis strike, yaitu putih, orange, dan juga seterusnya. Kemudian untuk penyusunan kabel di ujung yang kedua ini berbeda, yaitu dengan urutan seperti pertama putih hijau-hijau, putih orange biru, putih coklat-coklat. Kemudian kita langsung saja untuk ujung yang pertama sama seperti kabel strike tadi. Kemudian kita rapikan. Setelah itu kita potong sampai dia benar-benar rapi. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ingat, untuk posisinya harus putih orange agar untuk hasil akhirnya bisa berhasil. Kita masukkan. Kemudian kita ketatkan lagi, kita masukkan dengan mencek lagi agar tidak ada kesalahan. Kemudian kita masukkan hingga kabel putihnya itu masuk ke dalam. Kemudian selanjutnya tinggal kita crimping sampai dia ketat. Kita crimping secara seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan. Setelah itu kita buat ujung yang kedua, yaitu untuk kabel cross yang berbeda. Untuk ujung kedua, untuk cross, pertama kita ada warna putih hijau, kemudian warna hijau, kemudian ada warna putih orange dengan warna biru, kemudian putih biru, orange, kemudian putih coklat dan coklat. Kita rapikan, jangan sampai dia setelah kita merapikan ternyata salah peletakan warna kabel yang mengakibatkan hasil akhir atau prakteknya tidak berhasil. Kemudian kita perhatikan lagi, kita rapikan dan kita potong agar rapi, agar dia mudah dimasukkan untuk ke konektornya nanti. Kemudian kita masukkan, kita perhatikan lagi untuk warnanya harus sesuai dengan aturan atau syarat kabel pada tipe kabel cross. Kemudian kita ketatkan lagi untuk nanti kabelnya itu sampai masuk kulit warna putihnya itu ke dalam agar dia ketat. Kemudian tinggal kita crimping dengan menggunakan tang penjepit. Kita crimping, kita tekan sampai dia ketat, benar-benar ketat agar tidak kendor atau sampai lepas. Kemudian setelah itu kita tinggal praktek atau kita tinggal mencoba tes hasil jenis cross yang kita rakit tadi benar-benar berhasil atau benar-benar memang itu sesuai dengan arahan atau aturan yang telah ditentukan. Tinggal kita masukkan ke RJ45, kemudian kita tes dengan cara on. Untuk putih orange urutannya itu warnanya itu tetap sama. Kemudian untuk warna hijau itu kita lihat warnanya bagaimana. Nah, untuk itu kita lihat untuk putih orange itu memang harus berurutan dari 1 sampai dengan 8. Kemudian untuk ujung yang sini itu dimulai dari angka ketiga 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8.
Nah, itulah perbedaan dari tabel cross dan kabel strike. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat dua jenis kabel yang berbeda, yaitu strike dan juga cross. Ternyata setelah kita praktekkan itu berhasil. Berarti bagaimana tadi kita pertama cara kita untuk menyusun kabelnya sesuai dengan warna atau untuk proses atau cara pembuatan untuk di kabel jenis cross, kemudian ada di kabel jenis strike sehingga memberikan hasil yang berhasil. Baiklah, sekian untuk video yang telah kita buat atau yang telah saya praktekkan karena berhasil. Terima kasih. Semoga kalian bisa mencoba atau membuat rakitan untuk kabel strike dan cross sampai berhasil dengan aturan atau syarat yang ditentukan pada kabel 1 dan kabel 2 atau cross dan strike. Terima kasih.